Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Ya, hari ini kita akan materinya tentang pembahasan soal kelas 7 oleh Akmal Maulana Nasrullah SPD. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, tindakan yang dilakukan seseorang dengan membandingkan antara pengorbanan dengan hasil tersebut disebut A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan ekonomi, D. Hukum ekonomi. Jawabannya adalah yang C. Tindakan ekonomi. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor kedua, yaitu dalam melakukan tindakan ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi. Dari ABCD, jawabannya adalah yang dengan pengorbanan tertentu berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, itu adalah jawaban yang B. Lanjut soal nomor 3. Dalam melakukan tindakan ekonomi, terutama manusia didorong oleh motif. Ada A, B, C, D. Jawabannya yaitu yang motif ekonomi, yang D berarti jawabannya ya. Selanjutnya kita soal nomor 4. Manusia ekonomi selalu berusaha menghindari ungkapan besar kosak daripada tiang. Maksud dari pernyataan tersebut adalah manusia ekonomi berusaha menyusun jenis kebutuhan, bertindak ekonomis, mengajar ilmu atau kegiatan sosial. Jawabannya adalah yang betul adalah yang B, bertindak ekonomis. Lanjut soal nomor 5. Seseorang memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam. Motif yang mendorong dia melakukan yaitu motif, jawabannya yang A, sosial, karena dia membantu orang banyak jadi sosial. Lanjut nomor 6. Kita selalu membeli makanan di koperasi karena harganya lebih murah. Tindakan yang dilakukan Anita berdasarkan, jawabannya adalah yang B, prinsip ekonomi. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Pak Tono adalah seorang pedagang kaki lima menjual majalah. Tono merupakan pelaku kegiatan konsumsi, produksi, distribusi, apa transportasi. Jawabannya adalah distribusi, karena Pak Tono itu menyebarluaskan majalahnya, jadi termasuk distribusi. Lanjut, anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga dikatakan defisit apabila dari A sampai D. Jawabannya pendapatan lebih kecil dibanding pengeluaran. Berarti jawabannya yang C, nomor 8. Nomor 9 yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan menambah guna suatu barang disebut konsumsi, produksi, distribusi, apa transportasi. Jawabannya adalah yang B, produksi. Selanjutnya nomor 10. Segala bentuk kegiatan memakai, menggunakan atau menikmati barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut kegiatan. Jawabannya kayaknya A nih. Apakah betul? Iya, jawabannya 10A, konsumsi ya.
Nomor 11 yaitu jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu disebut. Jawabannya adalah yang permintaan, berarti jawabannya yang B. Nomor 12, siswa sekolah yang belajar keras karena sekarang demi kesuksesan hidupnya di masa depan yang akan datang, berarti menjalankan tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, politik ekonomi. Jawabannya tindakan ekonomi. Nomor 13, lanjut. Apabila harga naik dan faktor lain dianggap tetap, maka penawaran naik, berarti jawabannya yang A. Sekarang nomor 14, barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu dan tempat tertentu disebut penawaran. Nah, nomor 15, harga keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh, apakah jawabannya penjual dan pembeli? Nah ya, untuk nomor 15 jawabannya adalah penjual dan pembeli. Lanjut, nomor 16, berikut ini yang merupakan peran iptek di bidang komunikasi adalah menunjang kegiatan produksi, memberikan kemudahan bagi konsumen dan pemenuhan kebutuhan, memperlancar distribusi barang, atau mempermudah proses produksi. Lanjut, yang betul jawabannya yang B. Oke, itu nomor 16 jawabannya B. Sekarang nomor 17, golongan yang menguasai perekonomian di saat mata pencarian masyarakat masih menyangkut soal tanah adalah kaum kapitalis, kaum feodal, kaum ningrat, apa kaum masyarakat agraris? Kayaknya jawabannya B nih, kaum feodal. Apa benar? Iya, jawabannya yang B, kaum feodal. Nomor 18, arti inovasi adalah pemikiran yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu, pengenalan terhadap hal-hal baru, penemuan hal baru seperti yang sudah ada, atau yang D, sesuatu yang mutlak dalam hidup. Jawabannya adalah inovasi biasanya mengenai hal-hal baru. Apa jawabannya B? Iya, jawabannya yang B, pengenalan terhadap hal baru. 19, berikut ini merupakan hasil kreativitas dan inovasi di bidang pemasaran adalah mode yang selalu berubah, perusahaan kosmetik memasarkan hasil produk melalui door to door, pabrik obat-obatan menjual barang dengan sistem multi-level marketing, atau pabrik roti memproduksi berbagai ukuran dan rasa. Kita lihat jawabannya yang mode selalu berubah. Nomor 20, hubungan antara pikiran kreatif dan tindakan kreatif. Nah, jawabannya yang apa, yang A, B, C, atau D? Menurut saya jawabannya adalah yang A. Apa betul? Iya, jawabannya yang 20, yang A. Selanjutnya nomor 21, sikap berikut yang tidak sesuai dengan usaha menumbuhkan cara berpikir kreatif dan inovatif adalah, jawabannya apakah memberikan kebebasan berekspresi, menerapkan peraturan yang ketat, membawa ke objek-objek wisata, memotivasi bertanya. Jawabannya yang menerapkan peraturan yang ketat, berarti jawabannya 21B. Selanjutnya nomor 22, orang yang kreatif akan membentuk dirinya menjadi mandiri dan bersikap kreatif. Apa jawabannya yang A? Ya, ternyata jawabannya yang B. 22 yang B ya jawabannya. Nomor 23, seseorang wirausahawan patut diteladani karena mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali, nah, berani mengambil risiko, berani melakukan cara untuk mencapai tujuan, kreatif dan inovatif, kemauan yang keras, atau yang ketan dan tekun. Jawaban yang betul adalah kecuali loh, kayaknya yang B. Betul? Iya, berani melakukan cara untuk mencapai tujuan. Lanjut, nomor 24, berikut yang merupakan ciri-ciri pasar input. Nah, jawabannya adalah yang A, B, C, atau D. Pasar input adalah yang jika pembeli bekerja sama bisa mengarah pada terbentuknya pasar monopsoni. Berarti jawabannya yang D. Nomor 25, salah satu contoh pasar faktor produksi adalah pasar tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja adalah, nah, kayaknya jawabannya yang A nih. Bener apa enggak? B, apa D, C, atau D? Jawabannya A. Apa betul? Iya, jawabannya yang A. Jalan bagi pembeli bekerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Lanjut, 26, pada saat musim hujan, kota Juwana mengalami kebanjiran air. Ini termasuk barang bebas, ilit, substitusi ekonomis. Kayaknya ilit. Bener gak ilit? Iya, jawabannya ilit. Nomor 27, walaupun Pak Handoyo sudah memiliki perusahaan yang banyak,
jauh tetap berusaha mengembang usaha menjadi perusahaan raksasa. Hal tersebut didorong oleh motif kepentingan sosial. Apa betul jawabannya D? Memperoleh penghargaan. Berarti betul jawabannya A. Sekarang 28. Hal ini yang bukan ciri-ciri non-aptitude dan kreativitas, yaitu menilai, percaya diri, tentang majmukan, berani mengambil resiko. Non-aptitude kayaknya yang C. Apa betul? Ya, jawabannya yang betul 28 yang A, menilai. Nomor 29. Berikut ini yang termasuk kebutuhan jasmani kecuali alat olahraga. Ya, jawabannya 29 yang D, rekreasi. 30. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tingkat kepentingan perumahan merupakan kebutuhan primer. Apa betul primer? Iya, 30 yang A. 31. Meningkatkan kualitas yang merupakan salah seorang penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Apa betul? Cek. Meningkatkan kualitas barang merupakan salah satu tujuan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Apa betul? Iya, 31 yang C. 32. Berikut ini yang tidak termasuk motif ekonomi adalah menerima padanya, ingin berkuasa, ekonomi, penghargaan, berbuat sosial. Kayaknya jawaban A. Betul yang A? Iya, menerima apa adanya. Selanjutnya yaitu soal nomor 33. Seseorang yang bekerja mencari harta karena ingin dipandang masyarakat didorong oleh motif kayaknya penghargaan. Betul apa enggak? Iya, 33C. Coba nomor 34. Kegiatan ekonomi didukung oleh motif ekonomi, salah satunya adalah berusaha mencari nafkah. Kayak apa betul? Iya, jawabannya yang 34 yang B. 35. Setiap berbelanja ke pasar, Siti selalu memilih barang yang kualitasnya bagus dan menawar harga barang. Berarti Siti telah melakukan motif ekonomi, prinsip ekonomi, tujuan ekonomi, apa hukum ekonomi. Kayaknya jawabannya yang B. Betul yang B? Ya, 35 jawabannya B yang oke. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Oke. Thank you for attention.